Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara yang mempunyai penganut agama Islam yang teramai di dunia. Bicara soal masjid, Indonesia juga negara yang mempunyai masjid yang terbanyak di dunia. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah pun subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sementara yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Pada hari ini saya tertarik dengan satu video yang berjudul 8 masjid terapung di Indonesia. Wow, ini pasti keren, guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Angelis Paulina. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada Angelis Paulina dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Dengan mayoritas muslim di Indonesia, tak heran jika Indonesia mempunyai deretan masjid termegah dan terunik. Silakan simak terus vlog ini sampai beres dan jangan lupa untuk memberikan komen kalian di kolom komen. Masjid mana yang menjadi favorit untuk kamu dari deretan masjid apung berikut ini. Wow, Makassar. Masjid Amirul Mukminin menjadi masjid terapung pertama di Indonesia yang dibangun sejak tahun 2009 dan berada di atas tumpukan beton yang didorong ke dasar laut. Uniknya, bentuk dari Masjid Amirul Mukminin ini menyerupai rumah panggung tradisional Makassar dan Bugis. Masjid Amirul Mukminin terdiri dari 3 lantai yang mengadopsi konsep modern kontemporer minimalis dan islami. Lantai dasar untuk jamaah laki-laki, di lantai 2 untuk jamaah perempuan, sedangkan lantai paling atas atau lantai 3 diperuntukkan bagi mereka yang sholat sunnah sendirian. Tempat wudhu terpisah di bagian selatan untuk jamaah laki-laki, sementara bagian utara untuk jamaah perempuan. Dengan luas sekitar 1.648 meter persegi, Masjid Amirul Mukminin mampu menampung hingga 400-500 jamaah di dalamnya. Bangunan masjid mayoritas berwarna putih dipadu padankan dengan abu-abu, ditambah dengan dominasi ornamen berwarna biru. Masjid ini terlihat kokoh dengan pondasi 164 tiang panjang di bawahnya. Di sini juga terdapat 2 kubah yang bercorak mozaik, gradasi biru dan putih mengkilat. Sebagai masjid terapung yang letaknya berada di atas air laut, dari sini kamu dapat melihat keindahan pesisir Makassar. Terlebih saat memasuki waktu senja, kamu dapat menikmati sunset atau matahari terbenam dari bagian teras masjid. Tak heran menjelang waktu sholat maghrib, masjid ini akan langsung diramaikan pengunjung yang ingin menikmati pemandangan langsung menghadap hamparan air laut. Bagian atas masjid di dekat kubah didesain sedikit terbuka sehingga kamu bisa merasakan angin laut berhembus masuk. Suasana masjid dengan angin sepoi-sepoi akan memberikan ketenangan hati dan pikiran menjadi lebih adem dan bahagia. Tidak hanya itu, kekhusyuan ibadah bagi umat Islam pertama lengkap dengan latar belakang suara deburan ombak. Al-Alam. Masjid Al-Alam Kendari. Nama Masjid Al-Alam di Teluk Kendari menjadi kian populer. Bangunan dengan dominasi warna putih biru itu mulai dibangun 2010 dan tuntas pengerjaannya pada 2018. Masjid yang dimulai dipopulerkan menjadi ikon wisata religi, dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursid Mustafa. Total anggaran pembangunan Rp 200 miliar sepadan dengan hasilnya. Posisinya yang berada di atas permukaan laut menampilkan kesan elegan. Memiliki 4 menara, pengunjung akan langsung teringat ikon Burj Al Arab. 2 menara dengan dominasi warna biru dan putih yang menghiasi sudut masjid mirip bangunan menara setinggi 321 meter yang berdiri megah di Dubai. Arsitekturnya mudah dikenali. Masjid yang mampu menampung hingga ribuan jemaah, masjid ini menampilkan suasana megah dan elegan. Pencetus pendirinya masjid dan sang arsitek seolah mengerti suatu saat nanti bangunan ini akan jadi ikon kebanggaan kota. Mulai dari pintu utama dengan corak warna tembaga kecoklatan mengkilap serta campuran kemasan menambah kesan kokoh.
Ukiran kelima tauhid Wah, juga panjang menambah banget kesan ini, hewe. religius bagi mereka yang memahami maknanya. Memang keren guys. Di sekeliling masjid yang berpola segi empat terdapat puluhan jendela kaca berwarna biru kombinasi silver. Perpaduan warna ini makin memoles cantiknya ala-alam dengan berpadu dengan suasana biru Teluk Kendari. Interior masjid terapung ini tertata apik dengan pilar-pilar di dalam bangunan yang terkesan megah seperti masjid lainnya. Ada barisan kitab suci Al-Quran yang dipajang rapi di dinding. Selain digunakan beribadah, Masjid Al-Alam juga selalu digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam yang dilangsungkan oleh masyarakat Kota Kendari, dan Masjid Al-Alam kini menjadi ikon di Sulawesi Tenggara sebab tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke kota ini tapi tidak mampir ke Masjid Al-Alam. Darul Irsyad. Masjid Terapung Darul Irsyad, Bontang, Kalimantan Timur. Setelah menunggu 3 tahun, akhirnya Masjid Terapung di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara diresmikan. Masjid dengan nama Darul Irsyad ini diresmikan Wali Kota Bontang Basri Rase, didampingi Wali Kota Nazirah Wah, sebagai pejabat ini teras pun pemerintah keren, kota atau Pemko Bontang di pelataran masjid Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Pembangunannya yang dilakukan bertahap sejak 2019 tentu tidak mudah. Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan penamaan Masjid Terapung Darul Irsyad yang artinya tempat petunjuk, dengan itu diharapkan dapat bermanfaat untuk beribadah dan tempat wisata religi. milik Kalimantan. Ancol. Masjid Terapung Ancol, Jakarta. Arsitektur terkemuka Andra Matin dipercaya merancang Masjid Apung Ancol yang futuristik dengan makna-makna keislaman dalam setiap ornamennya. Bangunannya tidak mengikuti bentuk masjid secara umum dengan kubah dan bulan bintang di atasnya, namun dalam setiap ornamen dia memasukkan nilai-nilai keislaman seperti misalnya dalam bentuk yang segi 5 merupakan gambaran dari rukun Islam dan kewajiban sholat 5 waktu. Bulan bintang akan tercermin jika dilihat dari atas kejauhan, misalnya jika menggunakan drone kamera. Masjid ini juga akan terlihat layaknya siluet kapal dengan 3 komponen atau bagian Ini penting, utama. guys. Dari sini terkandung Ancol, makna ini sejarah yang saya belum masuknya pernah Islam ke sampai, guys. Indonesia melalui jalur pelayaran. Bagian podium Masjid Apung mencerminkan badan kapal, bagian minaret layaknya tiang kapal, dan kubah digambarkan sebagai layar utama kapal. Masjid Apung pertama di Jakarta ini akan menjadi sesuatu yang baru dan unik bagi pengunjung. Masjid berdiri di atas permukaan air seluas 2000 meter persegi dan memiliki luas bangunan sekitar 1500 meter persegi, termasuk mezanin di dalamnya. Kapasitas masjid diperkirakan mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Selain sebagai fasilitas ibadah, Masjid Apung Ancol ini nantinya bisa menjadi arena rekreasi dengan menyelami keindahan arsitektur sebuah bangunan. Masjid ini bagi umat Islam bisa menjadi wisata religi. Fasilitas juga terbuka bagi wisatawan non-muslim untuk menikmati keindahan bangunan pada area-area tertentu di luar area sholat. Sejak dilaksanakan pemancangan tiang pertamanya pada akhir 2019, kehadiran Masjid Apung Ancol ini Wow, nantinya keren. diharapkan dapat dinikmati oleh pengunjung setianya. Samudra Ilahi. Masjid Samudra Ilahi di Painan, Sumatera Barat. Sesuai namanya, lokasi masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung. Masjid ini baru saja selesai dan secara resmi mulai digunakan pada Jumat 8 Februari 2021 lalu. Sejak diresmikan, keberadaan masjid ini langsung menjadi magnet warga dan diperkirakan bakal menjadi ikon wisata baru di daerah itu. Bupati Pesisir Selatan Hendra Yoni menjelaskan Masjid Terapung Samudra keren. Ilahi dibangun di atas lahan seluas 1795 meter persegi dan menelan biaya 27,5 miliar rupiah. Bangunan inti masjid ini adalah tempat sholat yang bisa menampung 300 jamaah, lalu ada selasar, 2 menara setinggi 32 meter dan taman. Pembangunan Masjid Samudra Ilahi sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan keberadaan masjid ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka, Wah, terpopuler dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia, ujar Hendra Yoni. Kota Pare, Sulawesi Selatan. Masjid Terapung B.J. Habibie di Kota Pare. Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan Masjid Terapung B.J. Habibie siap menampung 1000 jamaah dan menjadi pendukung sektor wisata religi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk mengenang Presiden RI yang ketiga yang lahir di Kota Parepare. Beliau mengatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan progres pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie. Pembangunan tahap pertama sudah rampung. Tinggal menunggu tahap kedua sebagai penyelesaian akhir.
Menurut beliau, pembangunan masjid ini mendapat perhatian serius karena di dalamnya bukan hanya terkait keindahan masjid saja, tapi fungsi masjid sebagaimana mestinya harus terimplementasi dengan baik. Masjid Terapung B.J. Habibie dibangun menjulang setinggi 85 meter tidak jauh dari tanggul pantai Mati Rotasi dengan menggunakan 300 tiang pancang. Kehadiran Masjid Terapung ini, ungkap Taufan, akan memperkuat identitas Parepare sebagai kota santri dan ulama ke depan, sekaligus menjadi daya tarik wisata religi. Masjid 99 Kubah Makassar. Pada tepian Pantai Losari di kota Makassar berdiri masjid unik dan cantik. Disebut sebagai Masjid 99 Kubah sesuai namanya, mulai dari kecil hingga besar, semua menghiasi bagian atas masjid. Warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, orange, dan kuning. Dari kejauhan bangunan ini sudah tampak mencolok. Penampilan masjid ini sakral, monumental, megah, dan berkarakter. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah. Masjid rancangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari, tepatnya berada di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Masjid dengan luas bangunan 72 meter dikali 45 meter ini bisa menampung sekitar 13.000 jemaah. Bangunan tempat ibadah untuk umat muslim ini memiliki 3 bagian yang bisa digunakan jemaah. Ruang sholat yang dapat menampung 3.880 jemaah. Ruang mezanin yang dapat menampung 1.005 jemaah. Pelataran suci memuat 8.190 jemaah. Kelak masjid yang berada di kawasan timur Indonesia ini dapat menampung kegiatan ibadah dan syiar Islam. Bangunan ikonik juga diharapkan menjadi tempat rekreasi atau wisata religi bagi wisatawan lokal atau mancanegara. Meski masih dalam tahap pembangunan, namun sangat ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari. Jadi lokasi andalan muda-mudi Makassar menikmati sunset. Para wisatawan yang berkunjung tidak ketinggalan mengabadikan keindahan Masjid 99 Kubah Makassar ini. Nah, itu dia informasi tentang beberapa masjid terapung yang ada di Indonesia. Jika kamu suka dengan isi vlog ini, saya minta like dan silahkan tulis komen kalian di kolom komen. Tolong share juga ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan informasi tentang isi vlog ini. Saya juga minta subscribe sebagai kamu. Tonton vlog saya lainnya yang tidak kalah seru. Keren. Demikianlah video daripada channel Angelica Paulina, guys. Wow, menurut saya video ini sangat berinformasi yang sangat bermakna, guys. Dan hari ini saya mengetahui bahwa di Indonesia ada deretan masjid terapung yang sangat cantik pemandangannya, guys. Dan antara masjid ini ada 8 yang terlihat dalam video ini. 8 masjid ini pas saya mempunyai reka bentuk yang sangat luar biasa, guys. Dan saya melihat masjid ini saya merinding, guys, karena saya terharu. Yang kedua, saya terpesona dengan masjid yang pertama kali saya melihat dalam video ini, guys. Yang pertama, Masjid Amirul Mukminin dari Makassar, guys, yang boleh menampung jemaah 400 hingga 500 jemaah dalam satu masa, yang telah pun dibangunkan pada tahun 2009 dan berada di atas tumpukan beton yang didorong ke dasar laut, guys. Wow, ini arsiteknya yang pada saya mempunyai pemikiran yang sangat kreatif, guys. Yang kedua itu Masjid Al-Alam Kendari. Wah, dan ini adalah masjid yang berada di Sulawesi Selatan. Masjid ini memang besar, guys, dan boleh menampung ribuan jemaah dalam satu masa. Menurut admin dalam video ini, nama Masjid Al-Alam di Teluk Kendari menjadi kian populer. Bangunan dengan dominasi warna putih biru itu mulai dibangun pada tahun 2010, guys. Tuntas pengerjaannya pada tahun 2018. Bermakna dia mengambil masa selama 2010-2018. Wow, memang lama, guys. 8 tahun baru selesai. Dan masjid ini mulai dipopulerkan menjadi ikon wisata religi. Dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan. Oh, yang merancang ini asal memang orang Sulawesi, guys, Sulawesi Selatan, itu Mursyid Mustafa. Total anggaran membangun masjid
lebih kurang dalam 200 miliar guys. Memang satu jumlah yang sangat banyak, tetapi sesuai dengan hasilnya yang begitu lumayan cantik, indah, dan mempesona guys. Yang ketiga yaitu Masjid Darul Irsyad yang berada di Kalimantan dan boleh menampung ribuan jemaah guys. Yang keempat Masjid Terapung Ancol Jakarta. Wah, hari itu saya ingin ke Ancol guys, tapi oleh karena jadwal yang begitu padat tidak sempat masuk ke Ancol. Dan ini saya mengetahui bahwa di Ancol ada tuh masjid yang begitu indah guys, yang boleh menampung 2000 jemaah dalam satu masa guys. Oke, yang kelima Masjid Samudra Ilahi yang berada di Sumatera Barat. Ini juga mempunyai seni binanya yang begitu lumayan cantik guys. Yang keenam Masjid Terapung BJ Habibie dibina di kota Parepare di Sulawesi Selatan guys. Dan saya melihat Masjid Habibie ini dalam video ini begitu indah dan begitu canggih dari segi struktur binaannya guys. Dan pada saya ini satu masjid yang boleh menjadi ikon kepada Sulawesi. Yang ketujuh Masjid Terapung Al-Jabbar. Dan kelihatannya reka bentuknya yang begitu sangat cantik, sangat indah, dan pada saya sangat unik binanya guys. Dan yang ke-8 Masjid Terapung 99 kubah yang dibina di Makassar guys, dan boleh menampung 13.000 jemaah. Dan Masjid 99 kubah ini saya melihat satu masjid yang sangat cantik, sangat besar, dan mempunyai reka bentuk pada saya yang ini yang terlalu keren guys. Bagaimana arsiteknya berpikir boleh membina masjid dengan 99 kubah. Pada saya ini bukan kebetulan, ini betul-betul dirancang oleh arsitek bersempena dengan 99 nama Asmaul Husna guys. Overall video pada kali ini dengan 8 masjid terapung di Indonesia, hari ini saya dapat ilmu baru. Saya dapat mengetahui bahwa ini memang luar biasa guys. Setelah melihat video ini, menurut Anda bagaimana? Pada saya sangat terhibur, saya sangat terharu, dan sepanjang saya melihat video ini saya merinding guys melihat video yang ada dalam ini, karena dia memang luar biasa cantiknya dan terasa sangat kebesaran Allah itu apabila melihat masjid yang tersergam indah guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raji Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.